Pagi ini kita membacakan firman Tuhan, Mazmur 7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang yang Allah, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Pipin. Silakan Bapak David Leo. Ya, Mazmur pasal 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Hidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Terima kasih. Saya lanjutkan. Silakan Bapak HW, ya, Roma pasal 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh
kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu
yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, hingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak HW. Silakan Pastor Paul. Haleluya, haleluya, luar biasa. Oh, sebentar ya, saya lupa tutup pintu. Ya, saya lagi ada di Bremen ini ya. Saya lagi ada di Bremen. Sahabat-sahabat saya baru kunjungan seharian ke 3 sahabat saya, yang satu meninggal karena udah tua ya, meninggal karena nggak sakit meninggalnya enak sekali ya, kayak mami saya ya, nggak sakit, cuman malam masuk rumah sakit, besok sudah nggak ada. Meninggalnya indah sekali ya, jadi nggak bikin susah, nggak nyiksa anak-anaknya, nggak nyiksa dirinya sendiri. Saya merindukan mati seperti itu ya. Udah siap-siap. Saya ingat sekali pertama ketemu ya, namanya Herman ya. Saya pertama kali ketemu dengan beliau ya. Dia itu begitu baik ya. Saya tanya, Herman, kenapa kamu baik amat sama saya? Kita baru kenal, kenapa kamu percaya? Ya, dia sampai bantu-bantu ya, nyiapin barang-barang di rumah saya waktu di Bremen. Dia bantu melengkapi perabotan di rumah saya, dia cari-carikan gitu ya. Terus anak saya juga hamba Tuhan, Pak. Saya bilang, anak saya juga seorang hamba Tuhan, sama seperti kamu. Kalau saya ngerawat kamu, sama seperti saya ngerawat anak saya nggak tahu siapa yang ngerawat anak saya di kota lain. Tapi hari ini kamu nih hamba Tuhan ada di kota saya ngerawat kamu. Luar biasa sekali imannya orang ini ya. Jadi benar-benar kayak sahabat ya. Dan dia bilang, setiap hari saya mempersiapkan hidup saya seakan-akan besok saya mati. Jadi kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap. Saya sudah siapkan semuanya, dan saya tunggu kapan Tuhan. Kalau saya sekarang masih kuat, saya akan tetap melayani Tuhan, pokoknya sekuat tenaga saya. Nah, kamu tenang saja, Paul. Kamu tidak akan repot. Kalau saya repot, saya pasti akan bilang sama kamu, saya nggak bisa. Nah, luar biasa ya. Terus ada sahabat saya yang kedua, ya Frank. Dulu saya sering kesaksian ya tentang Frank Schindler ini. Frank ini lagi down sekali ya, kehidupannya. Nanti kami makan malam di rumah Frank tadi ya, makan bratwurst ya, wurst Jerman terkenal paling enak. Beliau adalah koki yang
enak sekali ya, koki yang jago, dia jago masak, dia masakan Eropa, yang masakan beratus buat kami, sederhana sekali tapi enaknya minta ampun ya, nggak tahu dipakein apa sama dia, pokoknya enaknya minta ampun. Nah, si Frank ini, dia tadi bilang sama saya, dia cerita orang-orang yang saya kenal ya, orang ini lagi hancur hidupnya, orang ini. Terus saya lihat orang ini, terus saya bilang, mengapa Paul? Orang-orang baik semua hidupnya hancur, Paul. Ini pertanyaan yang sulit ini kan. Mengapa orang-orang baik itu hancur? Ya, saya banyak melihat orang-orang baik hidupnya hancur. Ya. Makanya Anda kalau nonton film-filmnya Andy Lau itu kan selalu bilang orang baik selalu mati gitu kan. Orang baik mati muda, dia bilang, si Andy Lau bilang begitu kan. Dulu saya sampai rema ya, orang baik mati muda. Sampai remanya bukan remanya Tuhan Yesus tapi remanya Andy Lau itu loh. Orang baik mati muda. Dia bilang gitu. Selalu dalam film ini ngomong orang baik mati muda gitu ya. Dan memang dalam film-film itu diceritakan pasti mati muda semua itu ya. Lakon pertama kalah akhirnya mati, ya kan? Lakon pertama kalah akhirnya mati, ini Andy Lau, ini nggak ada lain pokoknya. Maunya kan lakon pertama kalah terakhir menang, lakon pertama kalah terakhir mati ya, cuma Andy Lau aja ini. Tapi saya merenung ya, saya merenung sebentar, saya nggak langsung jawab. Kenapa ya orang baik mati, orang baik itu susah, hidupnya susah, Paul. Hancur hidupnya, akhirnya hancur semua. Coba lihat ya, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang lovely, orang-orang yang baik inilah pokoknya ya. Mereka semua hidupnya nggak karu-karuan. Kenapa, Paul? Terus saya merenung sebentar, kita ambil makan, terus kita ngobrol lagi, Frank. Saya juga banyak masalah, Frank. Saya bilang begitu ya. Saya wakil presiden mau minta saya dipulangkan dari Eropa. Kalau perlu saya dibunuh, saya bilang begitu kan. Apa yang membedakan? Kenapa saya nggak hancur, Frank? Ya kan? Karena setiap ancaman, setiap penindasan, setiap kegagalan, setiap kelihatannya orang bilang, wah Paul kabur, ya kan, saya diolok-olok kan, wah rasain lu, wah semua bersorak-sorak ya, YouTubers Kristen, ya kalau Islam apalagi, kalau yang Kristen juga sama ya, rasain lu. Tapi hari ini mereka semua gigit jari semua ya, si Paul kok hidupnya enak bener ya di Eropa ya, tambah sehat, tambah seger, ya kan. Hidupnya diberkati, ya kan, malah belakangan dapat rumah, dapat mobil, dapat macam-macam. Nah, benar ya hidupnya ya, dikasih fasilitas sama Tuhan. Ya, saudara, yang Anda pikir itu jelek, Anda mereka-reka yang jelek. Tetapi Tuhan itu selalu mereka-reka yang baik. Ya. Satu yang pasti, ya, bahwa Allah itu ya ketika menghukum manusia tidak akan luput. Ya, tidak akan luput. Namun sebaliknya kan kita berpikir kan, ada lagi yang nanya kan, kemarin kan saya ceritakan yang waktu saya ngajari orang-orang Afrika, orang-orang itu kemarinnya waktu saya pendalaman, saya ngajar orang-orang yang baru kita layani, baru kita injili. Kok Tuhan menghukum, membunuh manusia? Loh, itu narasinya kita bilang Allah menghukum. Sebenarnya siapa yang menghukum? Ya, ketika banyak orang-orang fasik jatuh, Allah menghukum. Loh, yang bilang Allah menghukum siapa? Enggak. Tadi katakan dia terperangkap dalam lubang yang dia buat sendiri. Dia bikin lubang, dia masuk sendiri. Apakah Allah menghukum? Enggak, Allah enggak menghukum. Dia masuk dalam lubang yang dia bikin sendiri, saudara. Kita membuat narasi Allah menghukum karena tidak ada di dunia ini yang tidak di dalam kendalinya Tuhan. Ya kan?
Nggak ada di dunia ini yang tidak di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau Anda bilang Allah menghukum, iya. Itulah hukum Allah. Coba sekarang kata Allah diganti dengan alam. Alam pasti menghukum. Alam itu sangat adil, ya kan? Nggak akan luput. Sekalipun Anda satu titik kecil di tengah alam semesta, atau Anda ini hanya setitik mikroorganisme di bawah teleskop, hukum alam itu tetap ada. Hukum alam, lah alam ini siapa? Ingat pelajaran dulu, ya, bahwa ia adalah Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Ya, nah, dialah semesta alam. Makanya dulu saya bilang sama si Muri Walid, ya, Tuhan itu panteon, wah kejang-kejang dia kan. Loh, iya. Dia adalah Tuhan semesta alam dan di seluruh alam semesta ada dia. Ada dia, cuma kan nggak mau mengakui, dogma tidak mau mengakui. Panteisme itu, memang panteisme, lalu mau gimana? Bahwa Tuhan ada di dalam semua benda, di dalam semua materi. Ya, Tuhan ada di dalam gelas ini, Tuhan ada di dalam handphone ini, Tuhan ada di dalam permen ini, Tuhan ada di dalam semua benda-benda. Ada hukum yang mengatur di situ. Ada hukum yang mengatur. Permen ini ya, kenapa nggak busuk? Ini sudah sebulan kayaknya, ini berapa bulan saya ngeliat ini dari kunjungan saya terakhir tahun lalu kayaknya di sini, kenapa nggak busuk-busuk ini permen ya? Karena manis. Karena manis ya. Ada hukum yang mengaturnya di sini. Ini permen saudara, manis. Ada hukum. Allah lah hukum itu kan. Torah itu hukum kan. Ini gelas. Ada hukum. Kalau saya lempar, saya lepaskan saja. Ya pasti jatuh ke bawah. Ada hukum yang mengatur gelas ini. Ada hukum yang melekat kepada gelas ini. Hukum gravitasi, hukum alam. Allah Jehovah Sebaot. Ya. Ada hukum di dalam handphone ini. Ya. Ada hukum. Elektrisitas, ya, bahan kimia, ya, energi kimia, energi elektrisit, energi listrik, jadi energi-energi yang lain, ada radiasi, itu semua hukum, saudara. Ada aturan yang berkaitan dengan hukum ini. Saat aturan dilanggar, ini nggak nyala. Ada aturan yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, misalnya hukum elektrisitas, ya kan, yang konslet mati, hukum radiasi. Begitu salah satu receiver-nya atau broadcaster yang nggak nyala, IC yang nggak nyala, ya dia nggak bisa terima, walaupun handphonenya nyala, nggak bisa terima telepon, nggak bisa jawab telepon, nggak bisa jawab, nggak bisa keluar. IC signalnya mati, ya kan? Tetap ada hukum. Di mana-mana itu ada Allah, di mana-mana Allah adalah sang hukum, itulah Allah. Torah itulah Allah sendiri. Pada mulai adalah Logos itu bersama dengan Allah, dan Logos itulah Allah. Jadi ada di dalam semua itu ada Allah. Ya, kita bisa berkelit, kita bisa menunda, kita bisa muter-muter, tetapi percaya makin ditunda, makin diputar, makin setengah mati hidupmu. Makin setengah mati, makin berat. Ya. Dan Allah menghukum, iya Allah menghukum. Tidak akan bisa tipu, kau tipu itu alam semesta ini. Dulu udah pernah kita bahas, kamu tidak akan bisa tipu semesta ini. Kamu tidak akan bisa tipu Jehovah Sebaot itu. Ya Allah semesta alam itu, Anda nggak bisa tipu. Ya, nggak bisa tipu. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Ada satu hal yang menarik. Ya, kalau tadi saya bilang bahwa Allah menghukum, apakah benar Allah menghukum? Enggak kan? Sebenarnya karena Anda melanggar salah satu hukum itu, ya ada hukum yang Anda langgar, maka Anda akan terhukum. Ya. Karena Anda melanggar hukum semesta ini, yaitu sang Khalik itu, ya. Ya tergantung, kalau hukumanmu cuma mecahin gelas, ya paling disuruh ganti. Ya kan? Masalahnya kalau Anda terus sudah
memfitnah orang, merugikan orang lain, mengetawakan orang lain, membusuk-busukan, berkonspirasi menghancurkan orang lain. Ya, Anda menang saat itu dan Anda mungkin melihat orang itu hancur, tapi belum tentu itu hancur. Ketika banyak orang ya, orang-orang Islam merasa emosi Paul karena dikenal, kena tambah makmur. Masalahnya ketika dibilang ya, ternyata bukan Allah yang menghukum, ternyata Allah adalah sang hukum dan bukan Allah yang menghukum, tetapi Anda melanggar sang hukum itu, sehingga hukum itu yang menghukum diri Anda sendiri, dan hukum itu adalah Allah, sehingga narasinya berkata Allah menghukum Anda. Tetapi ada orang-orang yang menghendaki Allah menghukum saya. Ya kan, banyak kan orang Islam, orang Kristen juga ada yang menghendaki Allah menghukum saya. Nah, itulah masalahnya. Hukumnya Allah itu bukan hukumnya kamu, Dul, ya kan? Hukumnya Allah itu bukan hukumnya Anda. Anda ngarep orang yang lain celaka. Belum tentu hukum Allah itu adalah hukum yang Anda pikirkan dalam pikiran kepalamu. Anda harus mengenali. Makanya para nabi tahu ketika kutuk itu jadi, kutuk itu nggak jadi. Para nabi itu tahu hukum alamnya. Saya pun juga tahu, saudara. Kapan ketika saya ngomong itu akan jadi, kapan enggak. Kenapa? Karena kita lihat pola. Ya kan? Anda mengutukin saya kayak apa? Nggak akan mandi, nggak akan menang. Kenapa? Karena saya hidup di dalam sebuah pola. Yaitu pola ilahi. Nah, ini rahasia ya. Rahasia saya kasihkan ke Anda. Ada sebuah pola ilahi yang harus Anda genapi. Itu yang disebut dengan kodrat ilahi. Kodrat ilahi ada di mana? 2 Petrus 4 kalau nggak salah ya, kodrat ilahi ya. Kodrat ilahi, saudara. Jadi kita punya kodrat ilahi dan Anda tidak bisa langgar kodrat itu. Sekali Anda langgar, Anda akan ya masuk di dalam reaksi berantai. Mungkin yang Anda pikir hukumannya berat, belum tentu berat, tapi nggak ditutup ini. Nanti kedengaran. Yang Anda pikir, oh ini pasti dosanya berat, belum tentu. Oh ini dosanya ringan, oh belum tentu. Ya, berat ringan itu bukan Anda yang menentukan. Siapa yang tahu? Ya, nanti dari pengalaman Anda mengerti. Ya, dari pengalaman Anda bersama dengan sang hukum itu. Masalahnya kan Anda tidak punya hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari itu kan. Nah, terlalu sibuk Anda. Anda terlalu sibuk. Coba kenali hukum-hukum itu. Makanya kemarin saya ajari waktu berdoa ya. Jangan sibuk, berhenti kepala, berhenti, diem. Waktu doa itu diem. Saat teduh bersama dengan Tuhan, ya Anda diem. Saat teduh bersama Tuhan itu masuk dalam kamar. Bukan saya suruh Anda ritual, nyembah joget-joget, tari pat-pat, jogetan di dalam puji-pujian penyembahan dulu. Wah, saya ngomong kosong semua. Itu pun diem. Nggak usah muji, nggak usah nyembah Tuhan, nggak usah diem. Ya. Nggak usah ritual itu ritual, saudara. Diam, rasakan dekat, rasakan Tuhan. Kacau pikiranmu kemana-mana, apalagi yang ADHD ya, kayak Dion itu ADHD itu saya yakin paling susah suruh diam, baru diam sebentar. Saya punya orang itu pemain drumnya itu kan si Benyamin itu kan ADHD juga, kayaknya lebih parah dari Dion. Begitu kita suruh diem gitu kan dia nggak mau, kayak dia oke diam 1 menit diem, 2 menit, begitu 5 menit udah gumbrang. Wah, paling repot tuh latihan musik sama dia itu ya. Suruh diem ya diam, wah serius ya diam sekuat tenaga 5 menit ruwet lagi dia ya. Nah itu yang terjadi, sibuk orang ada ini gimana ya. Nah, ini saya sedang mencoba ya, memahami bagaimana cara mengajarkan orang ADHD ini untuk diam bersama dengan Tuhan. Saya belum tahu ya, ini pengalaman
baru bersama dengan Benyamin. Ini kan pengalaman dengan orang ADHD yang suruh doa ya. Saya ketemu orang ADHD banyak, tapi kan kita lagi mau nyuruh orang ADHD ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya kan, overactingnya minta ampun saudara, wah nyebelin bener mau overacting, kalau lagi overacting namanya orang ADHD kan, ya kita malum. Cuman bagaimana ya caranya ya untuk ngomong, nah saya lagi doa kita ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan, bagaimana cara ngajari dia untuk diam. Nah, masih saya ngajari untuk diam, kenapa? Dengan Anda diam, pikiran Anda tenang, Anda akan dengar suara Tuhan. Kalau Anda nggak diam, Anda sibuk, Anda nyanyi-nyanyi, Anda baca firman Tuhan, Anda segala macam, itu di hari lain, itu di saat yang lain, baca firman, nyanyi-nyanyi, tapi diam ya diam. Oh, lagi diam, disuruh diam. Ya. Oh, disuruh berdiam, dia diam, sudah diam. Ya. Sama, ketika kita diam, di dalam diamnya nanti Allah berbicara pada hidupmu. Sang rema itu bicara. Sehingga Anda ngerti bagaimana Allah bekerja. Bagaimana hukum-hukum alam ini bekerja. Bagaimana Sang Torah ini bekerja. Bagaimana Sang Firman itu bekerja. Kan sebetulnya begitu kan, diputar-putar itu simpul yang simpel banget kan. Tapi kan Anda enggan melakukannya. Ya kan? Harus melakukannya. Anda tidak mengenali sehingga Anda tertuduh, terintimidasi, sehingga Anda mengalami banyak sekali pencobaan yang tidak perlu. Mencobai dirimu sendiri. Ya, dengan apa ya? Dengan mempermainkan hukum itu. Tapi karena hukum itu Anda pikir Anda bisa permainkan. Anda pikir Anda bisa, kita akal-akali begini, terus saya nggak bohong. Nggak bisa. Itu Anda sudah tahu Anda bohong, tapi Anda berusaha ya untuk menghilangkan jejak kebohongan Anda, menghilangkan jejak kejahatan Anda, dosa-dosa Anda. Saya kan nggak berdosa, saya kan hanya ini, saya kan hanya itu. Intinya Anda mencari pembenaran kan. Anda sudah tahu jadi seperti ular, artinya ular tahu firman Tuhan, ular tahu yang benar, tapi dia mencari pembenaran. Tulus seperti merpati, artinya kita tahu merpati itu juga mencari kebenaran, tetapi bukan mencari pembenaran. Merpati itu tulus benar-benar mencari kebenaran. Nah, hari ini kita juga sama. Anda mau nggak mengerti cara Tuhan? Anda mau nggak mengerti jalan-jalannya yang tak terselami itu rahasia? Setiap hari di dalam berdiam diri dan berdiakonia, jangan lupa. Ya, maka apalagi kalau Anda sambil puasa ya, apalagi kalau Anda sambil puasa beneran, bukan puasa Islam, puasa Yahudi, itu Anda akan menemukan rahasia-rahasia itu, rahasia-rahasia kehidupan. Ya, kelihatannya saya sama Anda nggak ada bedanya ya, beda saudara. Anda lihat beda. Ya, kelihatannya nggak ada beda. Saya saja yang merasakan. Ya, orang-orang yang tahu. Kalian sama saya dulu dengan sekarang ya beda. Ya, oke. Makanya tadi itu berdiam diri. Jadilah tenang berdiam diri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Terus Anda jangan berdebat khusus sama Tuhan. Anda datang ke sana, Anda duduk, diam, cari kehendak Tuhan. Anda amati rahasia-rahasia surga itu dibuka. Ya, bagaimana Tuhan semesta alam itu bekerja. Maka nanti Anda akan mengerti, Anda harus bagaimana, apa yang harus Anda lakukan, aksi-reaksi Anda berbuat simulasi terhadap diri sendiri, dan Anda langsung ya, Anda akan tahu mana suara Tuhan dan suara hatimu. Mana yang keinginanmu, mana yang keinginan Tuhan. Dengan mengetahui rahasia semesta alam ini. Tuhan Yesus memberkati.